따라라라라리 널 보고 있음 음악이 baby 너를 위한 멜로디 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Barino Narahap, MPM 2004-1036. Saya akan menerangkan pengaturan operasional hukum ketenagakerjaan. Masa sebelum bekerja, yang pertama penempatan tenaga kerja, yang kedua pengadaan tenaga kerja, yang ketiga pengaturan lowongan pekerjaan, yang keempat pengerahan dan penetapan tenaga kerjaan. Selama bekerja, yang pertama mengatur hubungan bekerja berlangsung, yang kedua melindungi tenaga kerja, yang ketiga kesejahteraan tenaga kerja, yang keempat keselamatan tenaga kerjaan. Baru landasan hukum operasional di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan pekerja, yang ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor ketenaga kerjaan di perusahaan semasa setelah bekerja. Yang pertama jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan BPJS dari perusahaan. Yang kedua pensiun, yang ketiga tunjangan kematian, yang keempat pesangon. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah tema, itu yang berjudul tujuan pembangunan tenaga kerjaan menurut pasal 4 nomor 13 tahun 2003. Awal mulanya saya akan membuka tujuan dari pembangunan ketenaga kerjaan ini dengan pasalnya itu. Yang pertama itu adalah pertama memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Nah, jika berkata tentang memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja itu, kita tentunya pasti berpaku ke aspek dan sumber dari manusia itu sendiri. Bagaimana dia itu bekerja, dan bukan hanya untuk orang lain yang ada di sekitarnya, tapi yang paling terpenting dan terutama itu juga bagi bangsanya. Di dalam video ini saya rasa tema ini sangat penting ya. Dan selain dari memberdayakan manusia itu juga di dalam tujuan pembangunan ketenaga kerjaan ini, kita juga mendayagunakan manusia itu juga. Jadi manusia itu yang sangat penting di dalam pembangunan itu sendiri. Kita itu terikat kepada pemberdayaan dan juga pendayagunaan. Ketika bercerita tentang pemberdayaan dan mendayagunakan, saya rasa saya berbicara mengenai ini tidak jauh-jauh. Misalnya saja di Indonesia. Di Indonesia itu aspek dan sumber manusianya itu berbeda dan bahkan sangat beragam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Devi. Saya mahasiswi semester 4 Fakultas Hukum Universitas Asahan. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang hukum ketenagakerjaan, yang mana saya akan memilih materi tentang syarat subjektif dan syarat objektif dalam perjanjian kerja. Nah, langsung saja saya mulai. Yang pertama itu harus kita ketahui dulu, apa sih pengertian perjanjian kerja itu? Nah, perjanjian kerja itu adalah perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak ataupun lebih untuk membuat suatu hubungan kerja. Nah, yang
syarat subjektif. Syarat subjektif ini adalah yang mana seseorang yang ingin membuat hubungan kerja haruslah seseorang yang sudah dewasa. Nah, umur berapa sih seseorang itu dikatakan dewasa? Nah, umur 18 dia sudah bisa dikatakan dewasa. Dan juga dia harus memiliki akal yang sehat ataupun tidak gila, dan juga sedang tidak di bawah pengampuan. Nah, bila syarat subjektif ini tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Yang kedua yaitu syarat objektif. Syarat objektif ini adalah yang mana suatu objek tersebut haruslah suatu objek yang halal, yang artinya dia tidak bertentangan dengan undang-undang. Misalnya, tidak menjual narkoba, PSK, atau bekerja seks komersial, dan lain sebagainya. Nah, bila syarat objektif ini tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum. Nah, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Khadijah Siahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban pekerja atau karyawan, di mana yang pertama adalah hak memperoleh upah. Gaji atau upah merupakan hak yang paling dasar yang harus diperoleh karyawan. Hak ini juga diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 1. Hak yang kedua adalah hak atas kesempatan dan perlakuan yang sama. Sesuai dengan pasal 5, setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Dan pasal 6 yaitu setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan pelatihan kerja. Pada pasal 11 tertulis bahwa setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh bahkan meningkatkan atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan melalui pelatihan kerja. Poin keempat, hak untuk melaksanakan kerja sesuai waktu yang ditentukan. Yang pertama, 7 jam untuk 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Yang kedua, 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 jam kerja dalam 1 minggu. Yang kelima, hak untuk istirahat dan cuti. Pengusaha wajib memberikan kepada pekerja atau buruh paling sedikit setengah jam istirahat selama 4 jam terus-menerus bekerja, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. Cuti itu yang pertama ada termasuk cuti tahunan, cuti karena sakit, cuti haid, cuti bersalin, cuti keguguran, dan cuti alasan cuti. Saya akan melanjutkan tentang unsur hubungan kerja dalam pasal 1 angka 15 di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Di mana pertama itu adalah adanya pekerjaan. Artinya adanya kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dan disepakati dari awal oleh pihak pengusaha dan pekerja atau buruh. Yang kedua itu adalah adanya perintah dari orang lain. Artinya di mana di sini orang lain itu ialah seorang pengusaha yang memerintah bawahannya atau pekerja atau buruh untuk melakukan kegiatan yang diperintahnya. Yang ketiga adalah adanya upah, di mana upah ini atau gaji disepakati dari awal juga, di mana telah ada di perjanjian antara pengusaha dan buruh. Yang keempat adalah tentang batas waktu tertentu, karena tidak ada kegiatan yang dilakukan dalam hubungan kerja yang berlangsung secara terus-menerus. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Hai, halo, perkenalkan nama saya Nanda Syafitri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cuti menurut Hukum Ketenagakerjaan. Pengertian cuti menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 79 ayat 1 menjelaskan bahwa pengusaha wajib memberi istirahat dan cuti pada pekerja buruh. Perlu teman-teman ketahui bahwa cuti ini terdiri dari 3,
Yang pertama ada cuti tahunan, yang kedua ada cuti hamil atau melahirkan, dan yang ketiga ada cuti haid. Apa sih yang dimaksud dengan cuti tahunan? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 79 ayat 2 menjelaskan bahwa cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan selama 12 bulan secara terus-menerus. Selanjutnya, dalam ayat 4 dijelaskan bahwa pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Jadi, cuti tahunan bisa diambil oleh para pekerja atau buruh jikalau sudah memenuhi waktu kerjanya, yaitu selama 12 bulan dengan waktu cuti 12 hari secara terus-menerus, dan upah karyawan akan tetap berlangsung. Dan apabila waktu cutinya melebihi 12 hari, maka pihak perusahaanlah yang biasanya akan memberikan sanksi administrasi seperti pemotongan gaji dan atau lain sebagainya yang telah diperjanjikan. Selanjutnya, mengenai cuti hamil atau melahirkan. Menurut pasal 82 Undang-Undang Ketenagakerjaan di ayat pertama menjelaskan pekerja atau buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Jadi, cuti hamil atau melahirkan ini merupakan salah satu hak maternal, yaitu hak pekerja perempuan yang dimana dalam undang-undang ini telah diatur agar wanita yang sedang hamil dan akan melahirkan dapat beristirahat selama 3 bulan lamanya, yaitu 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Berikutnya tentang cuti haid yang telah diatur dalam pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berbunyi, pekerja atau buruh perempuan yang dalam masa haid merasa sakit dan memberitahuan kepada pengusaha tidak wajib bekerja di hari pertama dan kedua pada waktu haid. Jadi, cuti haid juga merupakan salah satu hak maternal, yaitu agar wanita yang sedang mengalami masa haid dapat beristirahat di rumah, karena biasanya wanita yang sedang mengalami masa haid akan mengalami peluruhan pada dinding rahim yang menyebabkan rasa sakit, sehingga dikhawatirkan kinerjanya yang diberikan pada wanita tidak maksimal. Maka diberikannya waktu cuti haid selama 2 hari dalam 1 minggu, yaitu pada hari pertama dan kedua haid. Sekianlah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya dan rekan-rekan dari kelompok 4 mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman sekalian. Jikalau ada kesalahan atau kekurangan kami dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton video kami, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.